Iya, Pak Oke. Lesius. Banyak mau belajar lagi nih Pak terkait pembelian rumah. Sekarang kita bahas pembelian rumah secara tunai dulu nih Pak. Mm-mm. Nah, sebenarnya dari Pak Aloysius ini lebih untung beli rumah dengan cara KPR atau tunai sih Pak? Ya, pertanyaan itu ini ya. Secara umum di praktek kita sehari-hari kita ngelihat lebih banyak orang beli pakai KPR. Artinya dia pinjam uang dari bank. Kenapa? Karena memang untuk anak-anak muda khususnya first time buyer atau sampai pembelian rumah kedua sampai ketiga pada umumnya mereka belum punya modal. Jadi pasti mau nggak mau, suka nggak suka harus pakai KPR. Karena kalau pakai KPR kan berarti dia DP-nya nggak terlalu besar, uang sendiri. Apalagi kalau dia beli dari developer sekarang kayak hampir nol gitu ya, karena developernya mensubsidi. Jadi bisa cepat kebeli rumahnya. Tapi pertanyaannya lebih untung mana gitu antara KPR sama tunai. Kalau misalnya dari sisi bunga, udah pasti kalau beli pakai KPR ada bunga yang keluar. Jadi misalnya kalau orang kayak seusia kamu gitu biasanya kan 15-an tahun ya tenornya ya, masa kreditnya. Itu bayar cicilan misalnya 3 juta atau 4 juta atau 5 juta misalnya cicilannya setiap bulan, berarti pokoknya tuh mungkin cuman 1,5 juta, bunganya 3,5 juta. Berarti setiap bulan kamu nyumbang ke bank 3,5 juta setiap bulan itu bertahun-tahun seperti itu, walaupun nanti ada menurun. Tapi poinnya adalah unsur bunganya tuh besar sekali sehingga sebetulnya kalau dilihat dari bunganya berarti rugi, seolah-olah rugi. Tapi kalau kamu lihat 5 tahun, 10 tahun lagi, kamu bayar bunga misalnya 10 tahun berarti berapa, 120 bulan kali misalnya 3 juta. Berarti keluar 300-an juta sekian. Itu harus ditambahkan di harga rumah kan. Nah, 10 tahun lagi rumah kamu kan mungkin udah berapa kali lipat harganya. Dilihat dari sisi itu nggak rugi. Tapi kalau memang punya uang tunai, ya jelas mendingan pakai uang tunai gitu. Pertanyaannya ya uang tunai dari mana gitu. Ya mesti nabung. Tapi kalau lihat dari untung apa nggak untung, lebih untung tunai. Alternatif lain adalah biasanya kita bilangnya kalau pakai bahasa finance itu bilangnya leverage ya. Jadi dengan ngutang kita bisa beli properti lebih banyak. Jadi misalnya nanti untuk yang udah tahap advance, mereka memang walaupun punya duit, mereka tetap ngutang dari bank supaya mereka bisa beli langsung 3 properti atau 2 properti atau 2 kios. Sehingga itu yang ditunggu kenaikannya dan juga income selama per bulan itu sewa itu yang untuk bayarin cicilannya itu, jadi bisa untungnya dari situ. Jadi kembali lagi nih soal financial planning, nggak bisa langsung dijawab lebih untung mana, tergantung strategi masing-masing. Tapi secara umum orang kalau utang memang dia ada beban mental, beban ke keluarga. Secara umum juga orang yang makin banyak utang, kalau nggak hati-hati dia efek ke keluarga. Jadi gampang cerai. Jadi itu selalu yang kita selalu ingetin. Ada korelasi yang jelas antara besarnya utang dengan perceraian. Apalagi kalau utangnya nggak produktif, apalagi yang seperti KPA atau pinjol atau apa segala, wah itu bahaya sekali. Oke, itu Banyak ya Pak ya.